Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Auhaytu bi tahiyyatil islam tahiyyatin thayyibatin min 'indillah tahiyyatin min ahlil jannah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pangapunten kok kasih lemes napa dereng sami dahan. Kula tungaaken panjenengan ingkang menjawab salam kanthi semangat mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang kuwatah lan barokah. Mugi-mugi panjenengan ingkang menjawab salam kanthi semangat diparingi putra-putri ingkang saleh lan salehah. Sing jomblo enggal angsal pasangan. Yang sudah menikah semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Monggo saran-saran panjenengan jawab malih dengan jawaban salam yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ajeng nikah malih napa pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan bil fadli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa anzala 'alaina al-Qur'an wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi sayyidil insani wal jann wa 'ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil mizan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa aqimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wanshurna ma'a khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang kawula hormati segenap jajaran perangkat desa, alhamdulillah hari ini kita dibersamai dengan kepala desa kita bersama. Kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga kesehatannya, semoga beliau terjaga keluarganya, dan semoga seluruh warga di desa Pondok ini semuanya menjadi warga yang makmur, rezekinya banyak dan berkah. Selanjutnya yang kami hormati juga daripada pengurus LP2A kelurahan atau desa Pondok dan seluruh takmir masjid yang kemudian diundang untuk hadir pada kesempatan acara malam hari ini yang kami tidak bisa menyebut satu persatu. Moga sareng-sareng kula dherekaken panjenengan aturaken prasyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul berjumpa dalam rangka niat ingsun untuk
mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kula tanglep dumateng panjenengan. Bapak Ibu sedayanipun ingkang rawuh sehat napa boten? Sehat. Kok kados boten ikhlas ngoten? Sehat nggih sedayanipun? Sehat. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur dumateng kula lan panjenengan, ni'matani wonten kalih nikmat. Yang dua nikmat ini maghbubun fihima ala katsirin minan nas. Yang mana dua nikmat ini sanjanipun nutupi punika. Wonten kalih nikmat. Ni'matani maghbubun fihima ala katsirin minan nas. Wonten kalih nikmat ingkang manusia itu seringkali lupa dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah satu nikmatus sihat, nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat punya kesempatan. Nah, panjenengan wonten dalu punika mempunyai dua nikmat ini. Satu sehat, kalih sempat. Karena panjenengan sehat lan sempat, panjenengan saged rawuh wonten acara dalu punika, maka tidak ada kalimat yang lebih mulia panjenengan ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bu kula badhe tandang. Panjenengan purun lebet suwargi napa boten? Purun. Cubi ingkang purun angkat tangan. Masya Allah. Pak kula badhe tandang. Panjenengan menawi mlebet suwargi pilih kepanggih garwanipun panjenengan napa widodari? Widodari. Sanjanipun widodari. Maksudnya mungkin maksudipun widodari ini panjenengan kalau sudah sampai surga menjadi bidadari. Mungkin maksudnya ngoten nggih, Pak. Ibu-ibu mangke ten swarginipun Allah Subhanahu wa taala pilih kepanggih garwanipun panjenengan atau pangeran-pangeran surga. Pilih pundi? Pangeran surga nih. Nah, kita semua ini semuanya pengen masuk surga. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita semua, man salaka tariqan, orang yang melangkah pada satu jalan, yaltamisu fihi ilman, jalan yang dia tempuh adalah jalan ilmu. Panjenengan tumut pengajian, panjenengan tumut tabligh akbar, panjenengan tumut sekolah-sekolah yang memperdalam ilmu agamanya Allah. Maka setiap langkah panjenengan semua, apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Setiap langkahnya itu akan menjadikan dia semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pramila panjenengan rawuh wonten dalu punika boten kok rawuh wonten gor desa pondok boten. Panjenengan rawuh dalam rangka untuk mendekatkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, man salaka tariqan piyantun ingkang melampah tumuju satu jalan yang tamisu fihi ilman, yang dia niatkan di sana untuk ngaji. Sampai guru-guru kami itu memberikan nasihat kepada kami bahwa kamu ini nek bisa sebisa mungkin ketika meniatkan diri di dalam kehidupan ini, pokoknya diniatkan untuk menghafal Quran. Kenapa demikian? Senajan mati niatnya apa? Niatnya dalam keadaan dia sedang niat menghafalkan Quran. Kan keren nih.
panjenengan meninggal kepanggil kalian malaikat Israil, ketika kepanggil malaikat Israil dan kemudian bertemu dengan malaikat-malaikat yang lain dalam keadaan niatnya dalam hati untuk apa? Sebagai seorang penghafal Quran atau sebagai orang yang niat untuk selalu belajar. Bahkan guru-guru kami itu punya murid yang sudah tua, usianya 70 tahun, diberi nasihat untuk hafal Quran. Panjenengan bayangkan 70 tahun hafal Quran. Nah, kalau kita bayangkan sekarang mawon pangapunten, jangankan menghafal Quran, membaca Al-Kafirun mawon kadang-kadang kuali-kuali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma'budu wala ana wala antum. Tapi kenapa kok tetap diberi semangat untuk ngaji atau niat untuk belajar? Karena agar dia meninggal dalam keadaan ngaji, dalam keadaan meniatkan diri semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senajan panjenengan sampun sepat usia 60, usia 70 tahun, jangan sampai mengkerdilkan hati untuk tidak meniatkan diri sebagai seorang penghafal Quran atau seorang yang belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi, kalau kita meninggal dalam keadaan dekat dengan ilmu, kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang penghafal Quran, bertemu dengan Allah nanti kan gagah. Ketika Allah tanya tentang umur panjenengan, an umrihi fi ma afna, umur panjenengan gunakan untuk apa? Lalu panjenengan matur kepada Allah, ya Allah, saya habiskan umur saya untuk hafal Quran. Senajan Al-Kafirun kula kuali-kuali boten napa-napa ya Allah, tapi saya niat hafal Quran. Jadi ketemu dengan Allah gagah, bahwa niatnya untuk hidup sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang penghafal Quran. Tapi kalau panjenengan niatnya urusan dunia, hidup ini panjenengan habiskan hanya untuk urusan dunia saja. Maka ketika ditanya oleh Allah, an umrihi fima afna, umurnya digunakan untuk apa? Nama panjenengan boten pakai kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat panjenengan ditanggung kalian Allah. Nah, kamu di dunia apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya di dunia mencari rezeki, saya di dunia mencari Fortuner, mencari Pajero, senajan boten entuk ya Allah. Tapi dunia yang habis untuk mencari urusan-urusan yang sifatnya remeh-temeh. Nah, kalau kita ditanya oleh Allah lalu menjawabnya demikian, kan rasanya malu, kita membaca. Dan kita ini diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Lalu kita habiskan hanya untuk mencari harta dunia. Maka kalau nasihatkan juga kepada panjenengan semua, jangan sampai umur kita, usia kita, waktu yang Allah berikan kepada kita itu sia-sia hanya untuk mencari perkara yang sifatnya sementara. Kula ajarkan kepada panjenengan semua, kira-kira di sini ada napa boten hidupnya yang selamanya? Semua kita ini hidupnya sementara. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, pak camat mati. Semuanya mati. Kan semua di antara kita itu pasti, apapun yang kita tinggalkan di dunia ini, apapun yang kita perbuat di dunia ini, pasti semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang tidak kita tinggalkan. Kullu man 'alaiha fan, semua di atas muka bumi Allah itu akan sirna. Maka
seperti tema kita. Bagaimana caranya kita itu menjadikan kesuksesan kita itu tanpa batas dan akhirat itu menjadi sebuah prioritas. Jangan sampai hanya berhenti kepada urusan dunia. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah berkata, "Lau kana dunya, andaikan dunia dan seisinya ala yadi ahadi rajulin min ummati, berada di kekuasaan salah satu seseorang di antara umatku. Summa qala alhamdulillah, lalu orang ini mengucapkan alhamdulillah, lakana alhamdu khairun min dzalik." Kalimat alhamdulillahnya itu lebih mulia daripada dunia yang dia dapatkan. Kenapa demikian? Karena dengan kalimat alhamdulillahnya, dunia yang dia dapatkan itu menjadi kekal sebagai pahala akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan panjenengan. Misalkan panjenengan dapat nikmat berupa rumah mewah beserta isinya, kulkasnya 2 pintu, AC-nya 2 PK, nek lebet sampai panjenengan menggigil kedinginan. Rumahnya mewah beserta mobilnya dan berbagai nikmat yang ada. Ketika panjenengan mendapatkan itu semua, lalu tidak mengucap alhamdulillah, maka kira-kira panjenengan dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan tidak dibersamai dengan rasa syukur. Kalau dapat dosa, maka sebanyak apapun nikmat yang kita miliki pada akhirnya akan berhenti menjadi nikmat dunia. Tapi kalau kita matur alhamdulillahirabbil alamin, sekecil apapun nikmatnya itu akan kekal menjadi pahala di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia dan seisinya itu tidak ada harganya dibandingkan dengan satu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah, karena dunia itu sementara, yang menjadikan dunia itu pahalanya kekal adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apabila panjenengan bagaimanapun keadaan di dunia, jangan lupa mengucap alhamdulillah. Wayahe bayar sekolah anak, duwite durung enak, alhamdulillah. Pancine bocor urung iso ganti, alhamdulillah. Listrike muni, duwite mboten enten, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun tadi nikmatnya, kalau kita syukuri akan menjadi pahala akhirat. Nah, sekarang bagaimana caranya kelolaan panjenengan hidup di dunia itu hasanah, hidup di akhirat juga hasanah, dan dijauhkan dari Allah yang namanya siksa api neraka. Sebagaimana doa panjenengan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kula nuwun dumateng panjenengan ing dalem donya kula hasanah. Panjenengan paringi hal-hal yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat itu yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan ini yang namanya kesuksesan sejati. Kalau sudah fid dunya hasanah, di dunia baik, fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik, dan paling utama adalah wa qina adzabannar, terhindarkan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah ada satu hadis Nabi itu mengingatkan kita semua tentang bagaimana caranya kita agar seluruh urusan kita itu lancar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hammahu
Orang yang dia itu hidup hanya untuk mikir urusan dunia saja. Faradallahu alaihi amrah, maka pasti akan Allah cerai berikan urusannya. Jadi kalau kita hidup yang dikejar hanya urusan dunia saja, kepastian dari kajian Nabi, satu, pasti hidup kita akan berantakan. Nomor dua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan dia itu akan selalu merasa kurang dalam menjalani hidupnya. Jadi seakan-akan kefakiran itu berada di depan kedua matanya. Yang ada setiap hari itu sambat dan sambat. Entok akeh sambat, entok sithik tetep sambat. Kula nika amargi gadah kios kambing dan pasar sithik. Ingkang kula bungun nika kula nika gadah rencang ingkang sami-sami bakul, sami-sami adol wedhus. Sing kula bungun nika nggih entuk sithik kok ya ngomong rugi, entuk akeh ngomong rugi. Nah ini padahal yang harus kita cerna bersama-sama, orang itu kalau sudah mikir hanya urusan dunia, kedua matanya itu hanya melihat yang namanya kefakiran dan kefakirian. Padahal di panjenengan kalau buka Quran surat Al-Baqarah, setan itu bodoh panjenengan cuma dua urusan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu cuma goda panjenengan pada dua urusan. Satu, meden-medeni panjenengan untuk jadi miskin. Dua, memerintahkan panjenengan untuk berbuat fahsya atau berbuat zina. Nah, dua hal ini yang kemudian terjadi di era sekarang ini. Pangapunten, di era sekarang panjenengan ajeng mencari berita perselingkuhan itu, masya Allah luar biasa banyak sekali. Panjenengan buka ke sosial media, panjenengan buka ke Facebook panjenengan, TikTok panjenengan, Instagram panjenengan, isinya berita perselingkuhan. Nomor kali berita orang korupsi. Pejabat itu korupsi aman di nomor wedi miskin. Di nomor mana? Orang itu kalau mencuri berarti dia takut miskin. Nah, pramila benar ketika nipun Allah, setan itu godanya hanya dua. Satu, diweden-wedeni agar miskin. Dua, urusan zina. Sehingga kalau kita lihat sekarang, kenapa berita ini merajalela? Karena setan berhasil menguasai kita semua. Maka kita harus hati-hati. Nah, tadi orang yang dia pikirannya hanya dunia, maka Allah jadikan kefakiran itu berada seakan-akan di kedua matanya. Nomor 3, walam ya'ti minad dunya, dan tidaklah dia mendapatkan dunia illa ma kataba alaihi, kecuali apa yang dituliskan kepadanya, illa ma kutiba alaihi, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia tidak mendapatkan tambahan daripada dunia yang seharusnya dia dapatkan. Ini orang yang pikirannya urusannya hanya dunia. Adapun wa man kanatil akhirah niyatahu, orang yang dia itu akhirat menjadi keresahannya, maka satu yang akan dia dapatkan adalah bahwa jama'allahu alaihi amrahu, maka Allah akan permudah semua urusannya. Dengan kalau lihat orang-orang soleh, para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang kemudian dekat kepada Allah, panjenengan melihatnya saja itu rasa-rasanya masalah panjenengan hilang. Itu berkahnya orang yang alim. Kepada orang lain saja, ketika melihat dirinya, maka orang lain seakan-akan bisa lupa dengan
masalahnya, apalagi masalah hidupnya sendiri, pasti akan Allah mudahkan. Jama'allahu alaihi amrahu, Allah mudahkan urusannya. Nomor kali, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Ini penting. Allah jadikan hatinya itu merasa kaya. Mentalnya adalah mental orang kaya. Banyak di antara kita pengabulan sudahlah ekonominya menengah ke bawah, mentalnya juga menengah ke bawah. Mentalnya adalah mental sambat, mental minta-minta, mental merepoti orang lain. Nah ini kenapa? Ya karena memang yang dikejar adalah dunia. Kalau orang itu pikirannya, orientasinya adalah akhirat, maka waja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan ketenangan dan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Mentalnya adalah mental orang kaya. Senajan kok punya uang sedikit, tetap pengennya ngasih orang lain. Kalau dikuatkan jamaah, ya masya Allah, beliau itu ketika hari raya Kurban, kalau kita lihat sebenarnya adalah orang yang tidak mampu, tapi maka punten, ketika hari raya itu dia nyelengi per hari sedikit, alhamdulillah bisa kebeli yang namanya kambing. Padahal kalau kita lihat hidupnya, maka punten, termasuk di antara orang yang hidupnya menengah ke bawah. Tapi ketika ada yang namanya syiar kebaikan, semangatnya untuk berbagi kepada orang lain luar biasa. Dan ini orang yang punya mental kaya. Senajan kok rezekinya tidak seberapa, tapi mentalnya mental kaya. Beberapa orang itu tanya kepada saya, Gus, kira-kira orang Islam itu wajib kaya atau tidak? Saya katakan, loh kamu tuh sembrono. Ketika orang Islam kamu wajibkan kaya, yang berarti yang miskin dosa gitu. Kan boten-boten. Orang Islam tidak wajib kaya, tapi dia wajib punya mental orang kaya. Benten ya? Mental itu di hati, kekayaan itu sifatnya fisik. Nah, orang Islam tidak diwajibkan untuk kaya, karena nanti kalau diwajibkan kaya berarti yang miskin itu dosa. Tapi yang diwajibkan adalah mentalitas. Punya mentalitas orang kaya, senang adu, senang berbagi, tidak merepotkan orang lain. Manfaatnya tersebar luas di mana-mana. Dan ini semangatnya orang Islam. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan hatinya itu akan merasa cukup dan merasa kaya. Dan yang ketiga adalah wa atat dunya wa hiya qahimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terendam. Kalau kita orientasinya sudah akhirat. Nah, kira-kira kita yang mana? Kita bisa ngecek masing-masing. Kalau dunia belum datang kepada kita dalam keadaan dunia itu rendah, atau kita bisa pegang dunia itu, maka berarti kita masih mencari dunia. Tapi kalau kita ini niatnya untuk akhirat, otomatis nanti dunia akan datang kepada kita. Lurus. Maksudnya niat ngurusi akhirat itu bagaimana? Apa kita ibadah terus tidak usah kerja gitu? Boten. Tinggal diganti mawon niatnya. Panjenengannya betapa nikos saya, tinggal diganti niatnya. Ya Allah, saya niat mencari rezeki yang halal untuk nafkah keluarga. Maka rezeki yang dia cari adalah rezeki yang bernilai pahala akhirat. Panjenengan ibu-ibu ketika masak untuk suaminya, masak panjenengan kepada suami panjenengan itu lebih mulia daripada panjenengan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat, 2000 rakaat. Kenapa? Karena
suami. Jadi tinggal kita mawon niatnya diniatkan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi ya, selama panjenengan ibu-ibu taat kepada suami, sholat 5 waktu, maka apa kata kanjeng Nabi? Udkhulul jannata min haitsu syi'ti atau kama qala. Masuklah surga sebagaimana surga yang kemudian engkau kehendaki. Kita mau minta kepada Allah untuk masuk kepada surga di pintu mana saja, maka Allah akan bukakan. Nah, tinggal seluruh aktivitas kita ini diniatkan untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu masak untuk suaminya, jangan lombok besok, lalu nyambel ditambahi nyambel panjenengan tambahi goreng tempe kalian goreng gerak. Nah, panjenengan masak biar berpahala, panjenengan barengi kalian zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bapak-bapak menawi kalau dipun masak kalian bikinan itu pinter-pinter adem apa boleh? Bentar nek panjenengan masak terus sambil kayak ini mau 10.000 jalur akeh, jalur dimasak nendong, jalur dimasak. Itu rasanya masakan yang seenak apapun rasanya tidak enak. Nah, tapi kalau panjenengan masak sambil zikiran tadi, senajan nanti ketika panjenengan siapkan untuk suami panjenengan kok rasanya asin, maka tetap enak. Gini apa benar Bapak? Makanya panjenengan ketika masak kok dalam keasinan, maka panjenengan secara tidak langsung mengajak zikir orang yang masak, orang yang makan. Ketika makan asinan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan dapat pahala ngajak orang lain zikir, anaknya makan astagfirullahaladzim. Ini kalau semua urusan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura bahwa faman kana yuridu harasad dunya, orang yang kemudian dia pengennya hanya urusan dunia, nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang kalau cuma urusannya mencari dunia, tidak duniakan karena Allah, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian yang sama sekali. Tapi di kalimat sebelumnya Allah berkata kepada kita bahwa faman kana yuridu harsal akhirah, orang yang dia niat untuk mencari pahala akhirat, pekerjaannya untuk mencari pekerjaan akhirat, nazid lahu min harfi, akan Allah tambahkan urusannya, kebaikannya dan keberkahan dari apa yang dia kerjakan. Itu kalau kita urusannya akhirat. Dan para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, kalau itu often saya suka membaca tafsir. Di antara yang kemudian kami baca ketika menjelaskan atau mengerti atau memahami ayat ini adalah tafsir Al-Baghawi. Beliau mengutip pendapat daripada Al-Imam Abu Ali. Al-Imam Abu Ali mengatakan bahwa yang namanya dunia itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita bahwa busyirat hadhihi ummah,
umat ini diberikan kabar gembira dengan apa? Bisana, dengan kemuliaan, wa rif'ati, dengan ketinggian, wa nasri wa tamkin, pertolongan dari Allah, dan kemudian akan Allah muliakan umat ini. Faman 'amila minhum bi'amalil akhirah, faman 'amila minhum 'amalal akhirah, siapapun di antara mereka yang mengerjakan amal akhirat lid dunia, tapi kok diniatkan karena dunia, maka apa yang akan dia dapatkan? Yang akan dia dapatkan adalah dia tidak mendapatkan bagian daripada akhiratnya sedikit pun. Faman 'amila minhum 'amalal akhirah, orang yang dia beramal untuk amal akhirat lid dunia, tapi karena dia niatkan untuk dunia, lam yakun lahu nasibun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sengaja yang dia lakukan adalah amal akhirat. Amal akhirat saja kalau kita kerjakan urusannya karena urusan dunia tidak dapat pahala, apalagi amal dunia kita niatkan karena dunia, semakin kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kula tutup dengan satu perkataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu pernah berkata bahwa innallaha qassama bainakum, innallaha qassama baina arzaqakum, Allah itu membagi rezeki kalian. Innallaha qassama baina akhlaqakum, Allah bagi akhlak kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah bagi rezeki-rezeki kalian. Wa innallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya ala man ahab, Allah akan berikan kepada orang yang dia cintai, wa ala man la yuhib, dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi dunia itu diberikan kepada orang yang Allah cintai dan juga tidak Allah cintai. Wala yu'tal iman, dan tidaklah diberikan keimanan illa ala man yuhib, kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu, kalau kita sudah punya iman dalam hati kita, itu berarti kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keimanan itu semua amal insya Allah akan mudah. Surat Al-Hadid Allah katakan bahwa law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kita ini kalau menjalankan semua ibadah itu pasti susah, kita mau mudah. Sholat lima waktu, puasa, rawatib, sunnahnya, itu kalau kita kerjakan semua pasti rasanya susah. Tapi apa yang akan menjadikannya mudah? Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyana lahu fi qulubikum. Tapi Allah yang menjadikan kita semakin cinta dengan keimanan kita, dan Allah hiasi hati kita dengan keimanan kita masing-masing. Wa qarraha 'alaikumul fusuqa wal 'isyan, sehingga kita benci untuk menjadi orang yang fasik dan orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita sudah tertanam keimanan dalam hati kita, amal itu mudah. Kalau kita sudah tertanam iman dalam hati kita, kita perlu keyakinan kepada Allah, amal itu rasanya mudah. Karena tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yurqal imana, dan tidaklah Allah memberikan yang namanya keimanan illa ala man yuhib, yang Allah berikan hanya kepada mereka yang beriman. Yang Allah berikan kepada keimanan, Allah berikan kecintaan keimanan itu hanya orang-orang yang kemudian Allah cintai. Maka kalau
kalau sudah Allah berikan keimanan di dalam hati kita, dijaga saestu. Menjaganya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Tidak akan membuat kalian tersesat orang yang akan menyesatkan kalian selama kalian menjaga diri kalian dari yang kemudian namanya hal-hal sesat, atau kalian menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Semakin kita jaga hidayah ini, maka semakin Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya kesesatan, sehingga kita semakin cinta dengan keimanan yang kita miliki. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan perkataannya, orang kalau dia itu takut kehilangan hartanya, satu, dia takut kehilangan hartanya. Dua, wa khafal aduwa an yujahidah, dia takut dengan musuh yang harus dia jihadi. Tiga, wa hadzal laila an yukabidah, dia tidak punya semangat untuk menghidupkan sholat malam. Falyusir biqauli, maka hendaklah dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Makanya tadi kenapa kita mengajarkan panjenengan untuk masa sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena kalimat ini ada dalilnya ternyata. Dalilnya ucapan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang memperbanyak kalimat ini, maka dia akan dihilangkan dari tiga perkara: takut infak, dua, takut kepada musuh yang harus dia jihadi, tiga, akan dipermudah untuk menghidupkan sholat malam. Kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lupus ini ada di mana? Ada di dalam kitab Adabul Mufrad karyanya Imam Al-Bukhari. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang dia terhindarkan dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang menang, orang yang sukses. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Orang kalau sudah masuk surganya Allah karena dia beriman, karena dia beramal saleh, maka dia akan mendapatkan di surganya nanti berupa mata air yang mengalir sangat deras. Dzalikal fawzul kabir. Maka ini adalah kesuksesan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh ibadah kita semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan yang sampai diaturakan kalau kita dipanjenengan itu enten sing selonjor, enten sing rotok pripun. Nah itu kondone pun rotok-rotok kempeng saja. Jadi sedayanipun warga desa pondok Allah Subhanahu wa taala semuanya masukkan ke dalam surga. Allah berikan kelancaran dalam hidupnya, berkah dalam hidupnya. Seluruh anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Seluruh anak-anaknya menjadi
manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Monggo sareng-sareng kita berdoa bersama-sama kasuwun panjenengan semua untuk mengamini dan silakan hadirkan di hati masing-masing napa ingkang dados kanjenipun panjenengan. Silakan dihadirkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh yang kita minta pada kesempatan malam hari ini dan Allah mudahkan seluruhnya. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ilmihi al-arba'a usulihi wa furu'ihi an Allah yu'ti darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa barakatihi wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ila ikhwanina musta'afina fi Falastin wa ala man wa salafuna salih ala hadhihi niyyah lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb